Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih ya? Lama nggak muncul ke permukaan, ya mungkin karena takut kasus-kasusnya itu diungkit kembali gitu ya oleh publik. Tiba-tiba si Moncong Kura-Kura muncul lagi. Emang siapa bang si Moncong Kura-Kura? Ya tengok saja lah ya videonya sampai selesai. Intinya begitu muncul ya mode lama si Moncong Kura-Kura ini kembali on ya. On kembali. Emang mode apa bang? Mode menghina dan memfitnah Jokowi lagi. Kurang ajar emang ya manusia munafik yang satu ini. Udah dibebasin dari penjara masih aja ya. Nggak kapok-kapok. Seharusnya yang kau komentari itu adalah kinerja Mamak Ketum ya alias Mak Lampir selama menjadi presiden dulu. Indonesia dijual, coba bayangin. Koplak nggak? Koplak lah, cuma di mata partai Kebo aja kekoplakan Mamak Ketum itu tidak diakui. Tapi Gus Dur beda lagi pendapatnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekjen PDIP, si mantan narapidana yang bebas karena rasa kasihan Presiden Prabowo, membuat pernyataan yang lucu banget. Coba dengar ini. Sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Tunggu sebentar, si Hasto bilang sebelumnya, berarti termasuk Mega, SBY, atau bahkan presiden sebelum Mega kah? Terus apa lagi toh? Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar. Pak Hasto, bansos dibuat oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat miskin, rentan, dan tidak mampu dari berbagai risiko sosial. Enak aja kamu. Kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier. Efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Makin ngawur aja ucapan si Hasto ini. Seolah semua kebijakan Pak Jokowi salah di mata PDIP. Padahal kita tahu kebijakan itu semua kebutuhan rakyat. Terus, negara ini mau jadi apa kalau hilirisasi tidak dijalankan? Apakah PDIP ingin memperkaya negara luar? Atau apa maksudnya ya? Coba kalian komentar. Udahlah, PDIP memang partai paling panik saat ini. Kita berharap publik jangan terprovokasi ucapan Hasto. Saya Bang Jogal, salam waras. Coba bayangin tuh, ya kan? Gara-gara Jokowi mau turun gunung, ya kan? Bukan hanya kader ecek-ecek aja yang pada kelojotan. Sang sekjen, ya, yang bertitel Moncong Kura-Kura pun ikut kelojotan. Aduh, ada aja ya. Ngomongnya ngawur ke sana kemari, udah untung dibebasin mendapatkan amnesti dari pemerintah Prabowo ya, dari presiden. Nggak muncul lama, begitu muncul tetep aja modenya, mode serang Jokowi, seruduk Jokowi. Ini emang ingin dihilangkan ya partai ini dari perpolitikan Indonesia kayaknya. Lanjut. Kepanikan orang-orang PDIP saat Jokowi mau keliling Indonesia justru membongkar siapa di balik isu ijazah Jokowi. Nangis lagi toh, Hasto. Hasto. Ini zamannya itu udah berubah. Ini zamannya Pak Prabowo. Ini pemerintahan udah pemerintahan Prabowo. Kamu itu masih bahas pemerintahan Jokowi. Temennya udah sampai ke Bekasi, lu malah digrogol. Ampun deh. Orang harus sakit hati itu memang susah. Ini udah zaman pemerintahan siapa, yang dikritik siapa.
Aduh, jadi batuk-batuk gue tau. Angel boy, angel. Mau kritik ya pemerintahan yang jalan. Apa kebijakannya yang dikritik, bukan malah kritik zaman Pak Jokowi. Sedangkan zaman Pak Jokowi itu pendukungnya itu anda semua. Pak Jokowi itu jadi presiden periode 1, periode kedua itu pendukungnya itu anda itu yang menjadikan dia presiden, itu mesinnya anda itu. Terus kalau kebijakannya itu yang ada DPR kebanyakan orang-orang anda, gitu loh. Sekarang malah ngoceh masalah Pak Jokowi. Sedangkan anda itu ikut makan berak zamannya Pak Jokowi itu, menikmatin itu, gitu loh. Bahkan partai PDIP itu bisa ikut menikmati kemenangan itu waktu itu, gitu loh. Terus sekarang lo udah pisahan kayak gini nih modelnya, coba. Aduh ampun dah, bola mau kado-kado ini ketahuan itu loh. Siapa orang-orang di belakang kasus ijazah Jokowi itu sebenarnya orang-orang Anda sendiri, gitu loh. Buktinya nih. Menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Tuh kan, apa aku bilang? Urusan ijazah bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Tuh, ya gak? Iya gak? Siapa dibalik kasus ributnya ijazah Pak Jokowi? Ternyata ya orang-orang ini sendiri, gitu loh. Iya, siapa di balik kasus? Ya itulah, nggak usah saya sebutkan lah ya, di balik kasus ributnya ijazah Pak Jokowi. Aduh, kebo. Saya heran ya. Saya dulu ketika masih di desa, saya itu menganggap orang-orang di Jakarta, orang-orang yang punya jabatan itu adalah orang-orang yang benar-benar pintar, karena kita sejak kecil sekolah itu selalu didoktrin kamu harus jadi orang pintar agar kamu menjadi orang sukses. Nyatanya, ya kan, orang-orang yang sukses secara material ya, yang mendapatkan jabatan, itu koplaknya kagak ketulungan itu. Maksudnya gimana Bang? Ya coba aja dipikir ya kan. Mau menjatuhkan Jokowi, tapi caranya seecek-ecek ini. Bukannya Jokowi yang jelek di mata rakyat, justru kalianlah yang makin nungsep. Lanjut. Politikus goblok, seharusnya yang kamu kritisi itu kinerja pemerintahan, bukan Jokowi. Takut banget sama Pak Jokowi, dasar keledai dungu kalian semua. Pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Astagfirullahaladzim, ya kan? Katanya politikus GOBELOK, katanya di bagian depan tadi. Bukannya Jokowi yang harusnya kau kritik, ya kan? Harusnya pemerintah. Tapi saya kasih saran ya, seharusnya bukan pemerintah. Sampai saat ini pemerintah itu belum layak dikritik. Yang harusnya dikritik itu adalah, ya kan, masa pemerintahan Mamak Ketum ya ketika menjadi presiden Indonesia kelima, gitu loh. Ya, Indosat dijual ya, dijualnya kepada Singapura lagi. Aduh. Ada aja ya. Ya, coba kita saksikan habis ini ya pendapatnya Gus Dur terkait dijualnya Indosat oleh Mamak Ketum sekian puluh tahun yang lalu ya. Lanjut. Udah tahu kan? Jadi kalau masih ada orang yang mencoba menormalisasi, menganggap bahwa apa yang diambil, keputusan yang diambil
menjual Indosat kepada pihak lain, apalagi pihak lain itu adalah sebuah negara sateng cilik, yaitu Singapura. Singapura hanya berpenduduk 3 juta orang, Indonesia 204 juta, kayak selilit ya. Nah, dibuatlah sebuah perusahaan di sana namanya Singapore Technology and Telecommunication (STT). 50% sahamnya pemerintah Singapura, 50% free tax dari Israel. Jadi artinya Indosat ini menyangkut penjualan saham kepada orang luar, padahal Indosat ini mengoperasikan atau melaksanakan satelit Palapa. Di dalamnya ada kode-kode intelligence kita. Jadi dengan demikian dia juga membahayakan hajat hidup orang banyak di negeri ini, akan keselamatan bangsa. Tidak ada yang dijawab oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agungnya pengecut. Ambil oleh Mak Lampir pada saat menjabat sebagai Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu menjual Indosat itu adalah sebuah keputusan yang sudah sangat tepat dan wajar. Itu koplaknya kagak ketulungan, ya kan? Dan sudah bisa ditebak yang menganggap wajar itu ya hanya Partai Kebo, ya kan? Ya tahu sendirilah ya kan koplaknya macam kayak mana. Lanjut. Kenapa kita harus menang? Betul. Karena dengan memegang kekuasaan bisa kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu tujuan PDI Perjuangan. Bullshit kali itu, Pak. Malah saya takut. Ya, saya ngeri, Pak. Kalau tampuk kekuasaan dipegang oleh PDI Perjuangan. Aset Indonesia bisa dipretelin, bisa dijual tuh. Kayak yang dulu-dulu. Ya Pak, ngeri Pak, ngeri. Bener Pak, bener. Pret katanya. Kenapa kita harus menang? Karena kemenangan itu akan kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Pret, nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Yang ada adalah kemenangan itu akan kita gunakan untuk mensejahterakan anggota kita sendiri, ya kan, membesarkan partai kita sendiri, gitu harusnya. Aduh, lanjut. Pak SBY lengser diganti Pak Jokowi, wong sing ikhlas. Kudune Pak Jokowi niku dadi presiden, awake dhewe matur nuwun, awake dhewe rakyat cilik li. Pak Jokowi mbiyen bukan siapa-siapa bisa jadi presiden. Itu artinya apa? Bocah Kebumen hari ini yang bukan siapa-siapa itu bisa menjadi siapa-siapa dengan semangatnya Pak Jokowi. Ya dimasalahke Pak, ora rampung-rampung sampai wis rampung dadi presiden dimasalahke ijazah palsu. Ayo. Sing mempermasalahkan ijazah palsu sinten? Sing biyen tahu dadi menteri nyolong panci. Ayo. Saling nganggo akal mawon. Umpama ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu kudune sudah nggak lolos jadi wali kota Solo. Soalnya orang nyalon wali kota dia nganggo ijazah, nggih napa mboten? Nyalon gubernur pakai ijazah, nyalon presiden 2 kali pakai ijazah. Kalau memang palsu, kuwi berarti sing nampa Pak Jokowi dadi memenuhi syarat nyalon presiden, nyalon gubernur, wali kota, semuanya salah. Apapun itu. Kaya kula niku merasa kemudian mendapat banyak manfaat tol. Kula ngaji teng Jakarta sampai teng Jawa Timur tole nyambung. Itu prestasi Pak Jokowi. Covid kita bisa menjadi negara terbaik di dunia nomor 4. Negara yang bisa keluar dari Covid pertama kali itu Pak Jokowi. Ijen digulai salah.
begitu diganti Pak Prabowo belum setahun wong wis cerewet, Pak. Digolek-goleki salah Pak Prabowo. Pertanyaanku, kue dipimpin Pak Karno salah, dipimpin Pak Harto salah, dipimpin Habibie salah, Pak Habibie salah, dipimpin Gus Dur salah, dipimpin Megawati salah, dipimpin Pak SBY salah, dipimpin Pak Jokowi salah, dipimpin Pak Prabowo salah. Sing mau karep iki presiden sing model apa, Cuk? Mula tugasnya awake dhewe niku sakniki siji ndongake pemerintah, nomor loro sabar. Umpama ana kurang-kurangi, Gus, wis 80 tahun merdeka kok kahanan sik kaya ngene. Enggak ada negara di dunia ini yang tidak punya masalah sama sekali. Ora ono, Pak. Apa rumangsamu Amerika itu lebih makmur dibandingkan Indonesia? Utangi Trump dan rakyatnya itu jauh lebih banyak daripada utangi rakyat Indonesia. Nggak ada yang baik-baik saja. Mila saniki nyuwun sewu, titik lah ono presiden salah solusinya ganti presiden. Itu bukan solusi. Kita itu nggak pernah sabar, Pak. Dipimpin Pak Karno yo di demo. Pak Karno di demo mboten ora. Di demo. Jenengan ngerti lagu Halo Halo Bandung. Itu lagu Halo Halo Bandung itu dinyanyikan ketika demo Pak Karno. Sudah dengar nggak apa yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya sependapat ya. Seharusnya kita itu bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Jokowi, bukannya malah mencaci. Jadi tolong ya, itu bagian depan tadi yang pakai baju merah itu, ya kan, seorang sekjen ya, si moncong kura-kura tadi itu, dengerin apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini. Harusnya kita justru berterima kasih kepada Pak Jokowi, bukan malah mencaci, memaki, menghina, apalagi memfitnah seperti yang kau lakukan saat ini. Koclak, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.